Pak Haji, saya tumbuh dengan alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut di seluruh Nusantara Pak Haji. Di luar nalar, fenomena April DA7 kini jadi anak emas Rhoma Irama. Nasib juara 1 makin terlupakan. Jakarta lagi geger. Ada anomali industri yang belum pernah terjadi sebelumnya. April DA7 yang tersenggol di top 3 sekarang justru ditahtakan di markas Soneta. Kenapa Rhoma Irama seolah tutup mata pada sang juara dan pilih April jadi anak emasnya? Ada rahasia vokal yang bakal bikin kalian merinding. Laporan utama kami awali dari Pusat Gravitasi Hiburan Tanah Air, Jakarta, yang saat ini tengah menyaksikan sebuah anomali industri yang benar-benar di luar nalar. Sebagai reporter yang telah bertahun-tahun meliput ajang pencarian bakat, saya belum pernah melihat fenomena di mana perhatian publik secara masif berpaling dari sang juara pertama menuju kontestan yang tersenggol di babak semifinal. April DA7 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa. Kehadirannya di ibu kota pasca kompetisi justru memicu getaran yang lebih hebat dibandingkan sang pemenang trofi. Investigasi laporan kami menemukan bahwa algoritma media sosial, tren mesin pencarian, hingga intensitas pemberitaan media arus utama kini lebih didominasi oleh setiap gerak-gerik April. Jakarta seolah sedang mengoreksi hasil kompetisi televisi secara organik melalui dukungan rakyat yang tumpah ruah. Fenomena ini disebut di luar nalar, karena secara teori, sang juaralah yang seharusnya memegang kendali panggung dan kontrak iklan. Namun, realitasnya, April justru menjadi magnet utama bagi para promotor dan stasiun televisi yang mengejar rating. Kondisi ini menciptakan ketegangan halus di industri hiburan, di mana para pemegang kebijakan mulai menyadari bahwa kekuatan massa tidak lagi bisa didikte oleh hasil voting di layar kaca. April telah menjadi simbol bahwa kualitas murni memiliki jalannya sendiri untuk bertahta di jantung ibu kota, meninggalkan sistem kompetisi yang kini terlihat mulai kehilangan wibawanya di mata penonton setia dangdut Nusantara. Poin kedua dalam laporan ini menyoroti legitimasi yang menjadi alasan utama mengapa April begitu sulit ditandingi, yaitu statusnya sebagai anak emas sang raja dangdut, Rhoma Irama. Dalam jurnalisme musik dangdut, status ini adalah kasta tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan materi atau popularitas instan. Investigasi kami di markas besar Soneta mengungkapkan bahwa Rhoma Irama memberikan perlakuan khusus kepada April, sebuah privilege yang sangat jarang diberikan kepada penyanyi pendatang baru. Menjadi anak emas berarti April mendapatkan akses langsung ke bimbingan teknik, filosofi bermusik, hingga aransemen eksklusif yang selama ini menjadi rahasia dapur sang maestro. Validasi sakral ini memberikan April perisai moral dan profesional. Ia tidak lagi dipandang sebagai sekadar lulusan akademi, melainkan sebagai pewaris sah dari marwah dangdut klasik yang elegan. Reporter kami mencatat bahwa setiap kali April berdiri di samping sang raja, ia memancarkan wibawa yang membuat publik secara otomatis menobatkannya sebagai bintang utama. Status anak emas ini adalah mata uang paling berharga di industri dangdut nasional, yang memberikan April kebebasan kreatif dan perlindungan karir yang kokoh. Hal inilah yang membuat posisi April kini berada di luar jangkauan para pesaingnya, karena ia telah mengantongi restu dari otoritas tertinggi yang suaranya adalah hukum dalam dunia musik dangdut Indonesia. Laporan investigasi kami secara berani menyoroti nasib sang juara pertama yang kini terlihat semakin terhimpit. Pertanyaan besarnya adalah, apakah nasib juara 1 makin terlupakan? Fakta di lapangan menunjukkan sebuah ironi yang memprihatinkan. Sementara sang juara sibuk menyelesaikan kewajiban administratif dan kontrak-kontrak formal, sorotan kamera dan minat publik justru hampir sepenuhnya tersedot oleh narasi April dan Rhoma Irama. Investigasi jurnalisme kami menemukan adanya penurunan signifikan pada tingkat keterlibatan publik atau engagement terhadap konten-konten sang juara pertama jika dibandingkan dengan April. Ini adalah perang mental di industri nyata, di mana trofi juara 1 seolah mulai kehilangan kilaunya di hadapan sinar anak emas Raja Dangdut. Banyak pihak di industri mulai mengkhawatirkan terjadinya kutukan juara, di mana pemenang utama justru redup lebih cepat karena kalah dalam hal karakter dan dukungan legenda.
Situasi ini diperparah dengan banyaknya permintaan panggung off-air yang justru lebih memprioritaskan April. Jika tren ini berlanjut, sang juara satu berisiko hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah, sementara April sedang menulis bab utamanya sebagai legenda baru. Jakarta sedang menyaksikan proses penggusuran tahta secara alami, sebuah realitas pahit yang memaksa para pemenang kompetisi untuk bekerja 10 kali lebih keras agar tidak benar-benar lenyap dari ingatan publik yang kini sedang mabuk oleh pesona sang diva asal Cirebon. Poin keempat dalam laporan ini membedah fenomena ini sebagai bentuk koreksi alamiah dari masyarakat Indonesia. Investigasi kami menemukan bahwa dukungan masif kepada April adalah reaksi kolektif dari publik yang merasa hasil kompetisi tidak mencerminkan kualitas musikalitas yang sesungguhnya. Dalam jurnalisme hiburan, kami melihat adanya jurang pemisah antara juara pilihan sistem dan juara pilihan hati nurani. April mewakili kejujuran bakat yang berhasil meluluhkan hati seorang maestro sekelas Rhoma Irama, dan hal itu jauh lebih diapresiasi oleh rakyat daripada angka-angka voting yang dipengaruhi oleh gimmick atau mobilisasi dana. Reporter kami mencatat bahwa masyarakat kini lebih cerdas dalam memilih idola. Mereka tidak lagi bisa didikte oleh siapa yang memegang trofi di atas panggung. Fenomena April yang menjadi anak emas adalah bukti bahwa validasi dari seorang legenda hidup memiliki bobot yang jauh lebih berat bagi publik. Koreksi alamiah ini menciptakan tekanan besar bagi stasiun televisi untuk meninjau kembali cara mereka melahirkan bintang. April telah membuktikan bahwa meskipun ia tersenggol di babak top 3, cinta rakyat tetap mampu mengangkatnya ke tahta tertinggi. Kemenangan moral inilah yang membuat karir April kini melesat di jalur yang berbeda dan jauh lebih eksklusif, meninggalkan rekan-rekannya yang masih berjuang membuktikan diri di bawah bayang-bayang gelar administratif yang mulai terasa hambar. Laporan kelima kami menyoroti strategi branding yang sangat cerdas di balik kesuksesan April menjadi anak emas. Berbeda dengan artis lain yang mengumbar setiap aktivitas di media sosial, April dan tim manajemennya menerapkan strategi Star Mystery atau misteri bintang. Investigasi kami menemukan bahwa setiap sesi latihan atau pertemuan April di studio Soneta dijaga dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Informasi yang keluar ke publik diberikan secara bertahap dan penuh perhitungan, menciptakan rasa haus informasi, information hunger, yang luar biasa besar di benak penggemar. Strategi ini sangat mematikan karena berhasil memposisikan April sebagai sosok diva yang eksklusif dan berkelas, bukan sekedar penyanyi yang bisa ditemui di sembarang acara televisi. Sebagai reporter, saya melihat strategi ini berhasil menempatkan April di level yang berbeda dengan sang juara pertama yang mungkin tampil terlalu sering, namun kurang memiliki bobot prestise. Kedekatan dengan Rhoma Irama dikemas sebagai sebuah mandat sakral, bukan sekedar konten hiburan biasa. Hal ini membuat setiap kemunculan April di hadapan publik selalu dinantikan seperti sebuah peristiwa besar. Keberhasilan membangun citra sebagai pilihan rahasia sang legenda inilah yang membuat posisi April di industri kini tidak tergoyahkan dan membuatnya semakin terlihat sebagai pemenang sejati dalam pertarungan branding di ibu kota. Poin keenam laporan investigasi ini mengulas dampak ekonomi dari fenomena anak emas ini. Berdasarkan data yang kami himpun dari beberapa promotor acara besar di Jakarta, nilai tawar April DA7 kini mengalami lonjakan drastis, bahkan melampaui harga pasar sang juara pertama. Para pemilik modal melihat April sebagai investasi yang paling menjanjikan karena ia memiliki basis massa yang fanatik dan dukungan dari tokoh sentral dangdut, Rhoma Irama. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa banyak kontrak kerjasama jangka panjang kini justru mengantre di meja manajemen April. Fenomena di luar nalar ini merambah ke sektor komersial lainnya, seperti iklan produk yang mencari sosok dengan integritas tinggi dan pengaruh kuat di masyarakat. April dipandang sebagai magnet uang yang mampu menjamin kesuksesan sebuah acara. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa promotor lebih percaya pada stempel kualitas yang diberikan oleh sang raja dangdut daripada sekedar label juara kompetisi. Keadaan ini menciptakan ketimpangan ekonomi di antara para alumni DA7. Di mana April kini mulai mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari jalur profesional yang lebih elit. Kekuatan finansial yang terbangun secara organik ini memberikan April keleluasaan untuk memilih proyek-proyek yang hanya mendukung citranya sebagai diva nasional, semakin menjauhkannya dari kesan artis pendatang baru biasa. Laporan ketujuh kami menyoroti transformasi karakter April di bawah asuhan Rhoma Irama. Investigasi kami menemukan bahwa April telah mengalami perubahan pembawaan yang sangat signifikan. Ia kini tampil lebih tenang, berwibawa, dan sangat berhati-hati dalam setiap ucapannya.
Menjadi anak emas Raja Dangdut berarti harus memikul tanggung jawab untuk menjaga marwah dangdut yang bermartabat. Sang maestro dikabarkan tidak hanya mengajarkan teknik vokal, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip etika dalam berkesenian. April kini dipandang sebagai duta dangdut bermartabat, sebuah gelar tak resmi yang membuatnya sangat dihormati oleh para senior. Sebagai reporter, saya mengamati bagaimana April kini menghindari gimmick-gimmick murah yang biasa dilakukan artis muda demi sensasi. Pilihan karakter ini sangat cerdas karena menciptakan segmentasi pasar yang lebih luas dan terhormat. April berhasil membuktikan bahwa penyanyi dangdut bisa tampil elegan tanpa harus kehilangan jati diri rakyatnya. Transformasi inilah yang membuatnya semakin bersinar. Sementara kompetitor lainnya mungkin masih terjebak dalam upaya-upaya mencari perhatian yang kurang berbobot. Dengan karakter yang kuat dan restu dari sang raja, April kini berdiri sebagai ikon baru yang membanggakan, tidak hanya bagi Cirebon, tetapi bagi seluruh pecinta musik dangdut yang mendambakan sosok diva yang berkualitas dan beradab. Poin ke-8 laporan ini tidak bisa mengabaikan peran raksasa dari tanah kelahiran April. Investigasi kami di Cirebon menemukan bahwa Bupati Imron Rosidi secara aktif memastikan April mendapatkan dukungan infrastruktur dan perlindungan karir yang maksimal di Jakarta. Sinergi antara restu legenda musik, Rhoma Irama, dan dukungan birokrasi daerah, Bupati Imron, menciptakan sebuah kekuatan pendukung yang tidak dimiliki oleh juara manapun. Bupati Imron dikabarkan telah menyiapkan serangkaian program promosi dan fasilitas yang memungkinkan April untuk terus eksis di tingkat nasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kontrak televisi. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa April memiliki basis pertahanan yang sangat kuat di daerahnya, yang menjamin ia tidak akan kekurangan panggung dan dukungan moral. Kekuatan dari Cirebon ini bertindak sebagai penyeimbang bagi kerasnya industri di Jakarta. Dukungan daerah yang militan ini membuat April memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menghadapi persaingan dengan sang juara pertama. April bukan lagi sekadar individu yang berjuang sendiri. Ia membawa mandat dari sebuah daerah yang bangga akan prestasinya. Dukungan raksasa ini menjadi kunci mengapa April tidak mudah dilupakan oleh sistem, melainkan justru semakin kuat mencengkram posisi puncak di industri musik nasional. Laporan ke-9 kami berfokus pada apa yang paling dinantikan publik, mahakarya perdana April di bawah asuhan Rhoma Irama. Investigasi jurnalisme kami di Studio Soneta mencatat adanya aktivitas produksi yang sangat intensif dan perfeksionis. Lagu yang sedang disiapkan kabarnya memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, sebuah karya yang dirancang untuk membuktikan bahwa April adalah penyanyi dengan kualitas internasional. Penantian publik terhadap karya ini telah mencapai titik kulminasi. Banyak pihak memprediksi bahwa rilisnya lagu ini akan menjadi paku terakhir yang mengukuhkan posisi April di atas sang juara pertama dalam hal prestasi karya. Sebagai reporter, saya melihat industri musik nasional kini sedang menahan napas. Setiap bocoran nada atau lirik dari Studio Soneta menjadi berita utama. Kegegeran ini membuktikan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap sosok anak emas sang Raja Dangdut. Mahakarya ini diprediksi tidak hanya akan menguasai tanggal lagu, tetapi juga akan menjadi standar baru dalam musik dangdut Indonesia. April sedang disiapkan untuk melakukan skakmat terhadap keraguan publik. Detik-detik peluncuran mahakarya ini akan menjadi momen sejarah, di mana kualitas vokal yang murni akan berbicara jauh lebih keras daripada trofi kemenangan kompetisi manapun. Sebagai penutup dari laporan investigasi ini, kami menarik kesimpulan akhir yang sangat tajam. April DA7 telah resmi lahir sebagai legenda baru di luar nalar dan logika industri konvensional. Melalui restu sakral sebagai anak emas Rhoma Irama, ia telah melompati semua batasan yang biasanya menghambat karier seorang alumni ajang bakat. Sementara sang juara pertama kini harus berjuang keras melawan ancaman terlupakan, April justru sudah melangkah jauh ke jenjang karir diva internasional yang bermartabat. Realitas ini adalah pelajaran bagi seluruh pelaku industri bahwa kualitas vokal yang jujur, adab yang baik dan restu dari para legenda adalah kombinasi yang tidak terkalahkan. Jakarta telah menjadi saksi bagaimana seorang gadis dari Cirebon mampu mengguncang tatanan yang ada dan merebut hati rakyat serta raja sekaligus. April telah membuktikan bahwa pemenang sesungguhnya bukanlah dia yang memegang mahkota di atas panggung final, melainkan dia yang suaranya terus bergema di bilik-bilik hati pendengarnya dan diakui oleh sejarah. Laporan ini kami tutup dengan satu kepastian, era April telah tiba. Sebuah era di mana musik dangdut kembali ke akarnya yang agung, membawa harapan baru bagi masa depan musik Nusantara yang lebih cerah dan berkelas, di bawah sinar sang anak emas Raja Dangdut Indonesia.